Halo Sobat Energi, kembali lagi di talk show Sinergi Sumsel Energi. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tugas dan wewenang atau fungsi dari Kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya bersama narasumber saya yang luar biasa sekali tentunya hari ini, Bapak Idam ST selaku Sekretaris Dinas SDM Sumsel ya Pak ya? Iya. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Nah teman-teman, udah pastinya tahu kan apa sih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di untuk Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan tentunya ini untuk pertama kita akan tanya-tanya nih sama Pak Idam. Apa sih Pak sebenarnya fungsi dan tugas dari Dinas SDM atau dari bidang Kesekretariatan SDM itu sendiri? Oke, terima kasih. Jadi sekretaris itu ya namanya sekretaris ya. Jadi urusannya ke dalam, Bu. Jadi banyak kegiatannya di lingkup kegiatan internal kantor. Kegiatan internal kantor. Internal kantor. Jadi tugas dan fungsinya itu merencanakan penyelenggaraan, mengawasi dan mengarahkan pengelolaan hukum perencanaan ya. Oke. Perencanaan dinas, terus merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengarahkan operasional program pengelolaan tata usaha, tata usaha dan rumah tangga kantor. Terus yang berikutnya lagi merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengarahkan operasional program pengelolaan administrasi kepegawaian. Jadi kepegawaian, terus juga merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengarahkan operasional pengelolaan administrasi ya. Pertanggungjawaban, pembukuan, penerimaan dan retribusi ya. Masalah. Berarti memang untuk ke bidang kesekretariatan ini memang lebih fokusnya di internal. Dan dari administrasinya administrasi, ya Pak? Ya. Oke. Dari beberapa tugas dan juga fungsi yang telah Bapak jelaskan tadi, kira-kira poin-poin penting apa sih Pak yang menjadi tanggung jawab utama dari bidang kesekretariatan DESDM ini? Ya, jadi tanggung jawab kita utama di bidang sekretaris ini ya yang termasuk semua kegiatan internal ya. Jadi ya masalah kepegawaian, terus lagi penganggaran. Terus perencanaan keuangan untuk program kegiatan setiap tahun ya. Terus pelaporan, evaluasi gitu. Jadi yang berkaitan termasuk juga aset-aset. Jadi semuanya di bawah tanggung jawab di sekretariatan ya. Pendataan aset segala macam. Nah sejauh ini Pak, kira-kira kendala yang sudah atau pernah dialami dari bidang kesekretariatan Dinas SDM Sumsel ini apa aja Pak dalam melaksanakan program-programnya? Kalau kendala ya pasti ada ya, namanya kantor. Kita banyak personil, banyak kegiatan. Apalagi di sekretariat ya, kita mengkoordinir semua bidang-bidang teknis ya. Nah, yang sering jadi kendala masalah penganggaran ya. Masalah penganggaran. Karena kita bagian perencanaan tuh di bawah sekretariat. Kadang-kadang kita udah memprogramkan kegiatan setiap tahun ya. Namun karena ada kebijakan ya, tiba-tiba apa yang sudah kita rencanakan ada perubahan, instruksi, refocusing, terpaksa anggaran kita susun lagi, kita ya pilah-pilah lagi, artinya berubahlah rencana anggaran kita itu. Terus yang berikutnya masalah personil ya. Masalah personil. Kita apalagi sekarang di Dinas SDM ini, selain di bidang kita punya cabang. Jadi ada 7 cabang dinas di beberapa kabupaten se-Sumatera Selatan. Jadi ada 7 cabang itu, satu cabang bisa mewakili 2 kabupaten atau 3 kabupaten. Nah, di situ terkendala personil ya, pegawai. Mungkin masih ada beberapa di cabang-cabang itu yang jumlah pegawainya kurang, pejabatnya kurang gitu ya. Jadi artinya kita terpaksa misalnya satu seksi hanya dijabat oleh 1 orang gitu kan. Terus masing-masing seksi belum ada staf-staf gitu kan. Jadi satu seksi dihandle oleh 1 orang selain kepala cabang ya. Jadi itu yang kedua. Terus lagi masalah koordinasi mungkin. Koordinasi antar, karena kita di cabang di sekretariat ini kita kan
mengkoordinir semua bidang, mensinkronkan perencanaan kegiatannya apa setiap tahun itu. Nah itu yang kadang-kadang itu jadi kendala kita. Itu memang yang menjadi kendala ini salah satunya dari dana ya Pak ya, Dana karena anggaran. harus ada kayak subsidi silangnya gitu. Ya gitu. Dan juga terutama untuk SDM ya Pak, berarti memang untuk SDM-nya dari Dinas SDM ini memang membutuhkan SDM yang cukup banyak kan. Ya, Juga Provinsi Sumatera Selatan banyak kabupaten kota di sangat dalamnya, luas, Pak, ya. sangat luas ya. Oke. Apalagi bidang ESDM ini kalau dulu ya sebelum 2002 itu terbitnya Undang-Undang 23 2014, masing-masing kabupaten itu punya dinas ESDM. Nah, sekarang kewenangan ditarik sebagian ke provinsi dan sebagian lagi ke pusat. Jadi dinas-dinas di kabupaten itu dibubarkan lah istilahnya, karena mereka tidak punya tupoksi lagi ya. Dengan dibubarkan itu maka kita dari provinsi untuk perpanjangan tangan kita di daerah kita bentuk cabang. Jadi cabang-cabang itu semuanya pegawainya pegawai dinas provinsi. Nah, jadi kepala cabang dipimpin oleh kepala cabang masing-masing itu. Itu berarti pakainya kepala cabang bukan kepala dinas ya Pak? Ya, kepala cabang dinas. Oh ya, kepala cabang dinas. Cuma memang untuk SDM-nya itu udah difokuskan di sini ya Pak, di Kota Palembang untuk Sebagian besar di sini cabang itu ya pegawainya pegawai provinsi. Cuman dia ditempatkan di sana. Ditempatkan di sana. Oke, baik Pak. Nah Pak, untuk bagian-bagian yang dibawahi oleh bidang kesekretariatan ini bidang apa saja Pak? Jadi sekretariat ini membawa tiga subbagian. Bagian. Yang pertama subbag umum ini PEP ya, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Oke. Ya, itu yang membuat sistem perencanaan seluruh kantor ya, per tahun kegiatan. Oke, mulai dari kegiatan, Ya, pelaksanaan dinas, pelaksanaan kegiatan, penganggaran, ya, mengkoordinir kegiatan-kegiatan masing bidang, kita rangkum, kita anggarkan, itu di tanggung jawabnya di subbag PEP. Kalau kita nyebutnya PEP ya. Terus yang satu lagi subbag umum dan kepegawaian. Kepegawaian. Jadi subbag umum dan kepegawaian ini menangani yang mengatur semua pegawai, baik absensi ya, SK, itu penempatan ya, dan juga umum ya. Jadi umum dia yang menginventarisir, mencatat semua aset. Jadi kita kan banyak seperti kendaraan dinas, gedung-gedung kantor, termasuk fasilitas mobilier itu di bawah naungan subbag umum dan kepegawaian. Terus yang satu lagi keuangan. Nah, keuangan ini yang berfungsi untuk yang menangani masalah gaji karyawan, menangani masalah tagihan ya, iuran-iuran wajib seperti gedung kantor ada iuran listrik, ledeng itu di subbag keuangan. Pokoknya menangani masalah keuangan lah gitu. Nah. Oke Pak, untuk sejauh ini Pak, kira-kira strategi apa sih Pak yang udah dilakukan dari bidang kesekretariatan ke depannya juga untuk mendukung dari program-program yang telah atau akan dibuat dari Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan ini Pak? Jadi sekretariat ini karena dia fungsinya internal ya, jadi selain sekretariat kita punya bidang ya. Jadi di sini ada bidang-bidang yang menangani masalah teknis. Yang pertama bidang energi ya, bidang ketenaga listrikan, bidang pengusahaan minerba itu tambang ya. Terus lagi bidang penerimaan teknik dan lingkungan itu tambang juga ya. Terus lagi ada juga UPTD. Jadi UPTD itu UPTD laboratorium. Kita punya laboratorium yang bisa narik retribusi. Uji sampel batu bara, uji sampel air, itu kan dilakukan oleh PTD. Nah, fungsi sekretariat ini karena kita ada seksi subbag perencanaan, jadi kita mengkoordinir ya, bukan mengkoordinir, mensinkronkan masing-masing bidang itu. Karena bermuaranya dari penganggaran itu adanya di sekretariat, tapi usulan program kegiatannya masing-masing bidang. Jadi kita strategis kita harus lebih mengintensifkan
ini apa? Koordinasi antar bidang. Koordinasi masalah program kegiatan apa yang dilaksanakan gitu kan. Terus juga mungkin selama ini ada kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir ya. Ya di situ kita harus rutin sering-sering rapat lah koordinasi dengan bidang apa kira-kira yang bisa dirangkum supaya untuk perencanaan kegiatan kita ke depan gitu kan. Oke. Berarti memang strategi utamanya itu untuk menjalin komunikasi agar komunikasi internalnya itu berjalan dengan baik dan program-programnya itu bisa berjalan dengan baik dan minimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Apa yang kendala-kendala yang ini. Oke. Sejauh ini Pak, kira-kira program apa yang sudah atau yang sedang dilakukan dari bidang kesekretariatan ini Pak? Nah, kalau program yang sudah dilaksanakan kita kan ada tupoksi ya. Jadi kita menjalankan sesuai tupoksi kita. Sejauh ini kita mungkin akan mereview ya masalah tupoksi kita ya. Terus juga masalah cabang-cabang dinas kita, apa yang perlu kita, apa kekurangannya, kekurangan personil, kekurangan peralatan atau sarana prasarana kerja mereka kan. Nah itu yang kita evaluasi di mana kurang, mungkin kita rencanakan ke depan untuk kita perbaiki. Oke, apalagi ini udah akhir tahun ya Pak? Iya benar. Untuk merancang di tahun depan kira-kira apa nih untuk dinas SDM ke depannya? Iya, supaya juga jangan masing-masing ada kekurangan gitu ya. Jadi apa yang selama ini kurang kita evaluasi lah. Supaya semua bidang maupun cabang dapat bekerja dengan lancar gitu. Oke, baik Pak. Sejauh ini evaluasi yang sedang menjadi kendala gitu Pak, yang menjadi kendala dan dievaluasi oleh bidang kesekretariatan ini apa aja Pak? Mungkin masalah perencanaan ya. Perencanaan. Karena perencanaan ini kita akan merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan di tahun depan. Jadi sebaiknya di awal-awal ini sebelum apabila kita telah rencanakan dan telah dianggarkan, itu mau tak mau kita harus jalanin kan. Jadi di awal ini mungkin di perencanaan kita harus sinergikan masing-masing bidang. Apa yang selama ini kegiatan yang mereka punya tupoksi tapi belum bisa terlaksana, ya mungkin itu perlu kita rapatkan, kita koordinasikan, dan juga di cabang-cabang juga supaya kegiatan tuh berjalan rata gitu, sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya gitu ya. Selain perencanaan, ada nggak Pak bidang lain dari kesekretariatan ini yang menjadi evaluasi utama gitu, yang menjadi evaluasi utama dari Nah itu tadi yang tadi saya bilang itu termasuk kendala tadi kan, masalah penganggaran, terus kepegawaian. Kita jujur aja ini pegawai kita memang karena kita lokasi cabang jauh-jauh ya, itu jadi boleh bilang belum dapat memenuhi semuanya lah. Jadi ada satu kegiatan dihandle oleh satu orang dan pejabat, bahkan lebih gitu ya. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Mungkin ke depan kita akan rencanakan atau perlu adanya semacam evaluasi jumlah kekuatan pegawai, personil, apakah perlu kita rolling atau gimana ya? Jadi ya itu tadi masalah. Berarti memang untuk evaluasi dari bidang kesekretariatan ini ada 3 tadi ya Pak, sama sumber daya manusianya, terus juga penganggarannya, sama yang terakhir tadi keuangan. Oke. Nah Pak, ini kan udah di penghujung nih, di penghujung tahun. Kira-kira harapan untuk 1 tahun ke depan dan kedepannya lagi untuk dinas energi dan sumber daya mineral di bidang kesekretariatan ini apa Pak? Ya ke depan mudah-mudahan semua kegiatan kantor ya, kalau kita bisa sekretariat karena dia memikirkan semua internal ya. Ya artinya semua kegiatan baik perencanaan, penganggaran diharapkan semua tidak ada ini lagi, semua udah klop lah. Dan ke depan semua sudah bisa berjalan lancar. Termasuk juga tadi kekuatan masing-masing personil ya, personil di masing-masing cabang, itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Ya yang jelas mungkin kita untuk menuju situ kita evaluasi dulu apa pergub kita gitu ya, tupoksi kita masing-masing. Dan intinya kita harus sering-sering inilah koordinasi ya.
sinergi antar bidang, cabang, dan UPTD. Ya sering-sering rapat lah supaya semua kendala-kendala yang selama ini yang mereka hadapi, ya, bisa kita sama-sama tahu, diminimalisir, dan kita cari solusi jalan keluarnya. Tapi semuanya masih ini karena kita ada kepala dinas kan, ya akan kita laporan kepala dinas, nanti mungkin itulah kita bahas sama-sama dan mereka yang beliau yang memutuskan nanti. Baik, berarti memang harapan kedepannya itu sinergitas gitu ya Pak, Ya. Kinerja dan juga sumber daya manusianya, Ya. baik dari bidang keuangannya itu juga bisa dapat berjalan dengan lancar dan bekerja secara sinergi gitu ya, Sebenarnya sinergi sesuai dengan tupoksi masing-masing. sesuai dengan tupoksi masing-masing agar program-program yang akan dijalankan oleh Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan ini berjalan lancar dengan lancar sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oke. Nah, Sobat Energi, jadi itu tadi talk show kita bersama Bapak Idam ST selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengenai tugas dan wewenang dari bidang kesekretariatan DSDM Provinsi Sumatera Selatan. Nah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga tungguin untuk talk show dari Sinergi Sumsel Energi berikutnya ya. Bye-bye!